Halo teman-teman semuanya, selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu Pasca. Halo Ibu, pasti ingat dengan saya ya Ibu ya. Izin di sini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Ryan Kemacaro. Ya betul, Ryan Kemacaro kan. Keren nama saya. Inggris ya kan. Ryan artinya raja kecil. Kemacaro diambil dari bahasa Pali ya kan, dari agama Buddha. Artinya yang baik. Ryan Kemacaro, raja kecil yang baik. Sampai Bali, Bob Cinos, keren. Respect. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Pulau Bali. Ya kan? Kenapa Bali gitu kan? Kita awali dengan kenapa sih? Nah, kenapa kita pilih Pulau Bali gitu kan sebagai tempat kita buat berkuliah? Karena menurut saya Jakarta tuh udah terlalu sumpek ya. Sebelumnya saya orang Jakarta kan. Saya Jakarta udah terlalu sumpek ya kan. Saya mikir tuh Bali, wih, pantainya cakep-cakep, alamnya bersih-bersih ya kan. Ceweknya mantep-mantep. Enggak. Nah, di sini tujuan saya buat kuliah kok. Enggak saya enggak kayak gitu-gitu. Apa? Kuta Seminyak Canggu. Aduh, kayak saya mainnya ke Ubud, saya nyari yang rileks gitu kan. Terus juga kenapa Bali tuh ya itu karena maksudnya alamnya mantep, budayanya bagus ya kan. Tapi semuanya tuh hancur tiba-tiba. Karena di hari pertama saya nyampe Bali nih, kaki baru turun dari bus. Ya. Waktu saya naik bus kan, turun dari bus. Tas, menghirup udara Bali ya kan, wangi canang ya kan. Set, nunggu Grab kalau saya mau ke kosan kan, naik Grab. Set. Naik Grab, dapet nih bapaknya. I gede anunya. Oh, enggak. Ada lah namanya siapa saya lupa kan. Pokoknya nama Bali itu kan. Wah, orang Bali namanya keren juga nih ya. Set. Tunggu ya kan. Naik nih di mobil. Biasalah sopan kan kita sapa. Selamat malam Pak. Ya selamat malam Mas. Duduk. Baru duduk jalan 200 meter. Satu pertanyaan yang ditanya langsung tuh. Telak di depan muka. Kamu Cina ya? Bom. Jujur agak shock tuh di situ tuh dikit tuh. Maksudnya emang kan saya emang udah kelihatan dari muka ya. Udah mata sipit, kulit putih ya kan. Hidung agak gede dikit tapi. maksudnya kenapa harus ditanyain lagi gitu kan? Maksudnya jujur kalau misalnya orang-orang kalau di Jakarta gitu kan agak culture shock juga. Kalau di Jakarta kan biasanya udah kita jangan nanya yang agak-agak keras gitu, pasti agak sensitif, orang agak tersinggung kan. Tapi kok di Bali nih kayaknya apa emang Bali terlalu slow gitu kan? Tapi iya Pak saya Cina gini, keturunan doang gitu. Padahal agak aneh tuh tapi itu agak janggal gitu. Tapi itulah jalan lanjut. Saya kira udah mungkin itu salah satu orang doang kali ya oknum di Bali gitu yang agak-agak rasis gitu kan. Tapi enggak ternyata pas saya di Bali nongkrong di kafe, hari pertama saya nongkrong masih tuh kenalan. Hari kedua saya nongkrong ngobrol-ngobrol biasa. Hari ketiga udah mulai kurang ajar. Hei Cina, bom. Kok ramah gitu kan. Tapi nggak apa-apa maksudnya mungkin karena udah kenal gitu ya. Tapi nggak 3 hari juga sih. 3 hari masih terlalu gimana ya Cina-cinain orang tuh kayak. Tapi nggak apa-apa maksudnya. Saya udah berdamai juga maksudnya kalau di Jakarta pun juga saya juga sama gitu kan. Cina loleng makan babi sekaleng gitu kan. Udah hal basic lah kalau gitu-gitu. Kira tapi ya ada akhirnya kayak kenapa sih saya dilahirkan Cina ya kan. Tapi waktu itu akhirnya teman saya menghibur saya gitu. Udah, jangan dipanggil Cina mulu, dia kasihan. Kita panggilnya Cinos. Wow, itu dia sejarah nama Cinos. Cinos. Maksudnya kenapa Cinos sih? Kan saya nanya kan kenapa namanya mesti Cinos sih? Kenapa dipanggil Cinos? Ya biar makin jelas gitu loh. Biar kalau tuh Cina katanya. Maksudnya emang mata sipit kurang Cina apa ya gitu kan? Saya kulit kayak gini kurang Cina apa ya? Emang ada tiba-tiba orang kayaknya kamu bukan orang Cina deh. Kan nggak mungkin pakai nama ditebelin Cinos ya kan. Tapi nggak apa-apa justru dengan nama Cinos itu tuh saya jadi lebih gampang punya teman ya kan, kenalan. Namanya siapa bro? Cinos. Unik namanya. Pasti Cina ya. Tetap pertanyaan itu lagi. Pasti Cina ya. Iya saya Cina. Tapi nggak apa-apa itu namanya bentuk berdamai dengan diri sendiri ya kan. Udah gitu ya akhirnya sekian lama di Bali akhirnya udah mulai kuliah kan. Kuliah nih saya sebagai mahasiswa, jujur mahasiswa yang rajin saya. Di semester 1 sampai semester 4. Semester 5 nih, mohon maaf, udah agak menurun performa saya.
Kan? Mungkin ibu pasnya juga ya relate lah ya. Kenapa ada apa nih dengan seorang Cinos kan? Tapi jujur saya di sini mau klarifikasi Bu. Saya di sini kuliah sebenarnya rajin saya, bukannya males saya. Tapi kadang-kadang ya namanya kita sebagai anak rantau kan, yang keuangannya setara dengan Sri Mulyani ya kan, pengelolaan keuangannya. Jadi saya kadang-kadang tuh agak menipis keuangannya Bu. Kayak misalnya nih per hari ini baru tanggal 20 ya kan, duit udah sisa 200.000. Jadi sebagai mahasiswa rantau kita juga harus pintar-pintar nyari event ya kan. Kita pintar-pintar nyari event ya kan. Nah itu juga yang menjadi kendala kenapa saya nih suka gak masuk kuliah Bu. Soalnya giliran saya ada event, ibu masuk. Giliran saya gak ada event, ibu gak masuk. Ya kan? Giliran ada kelas pengganti, saya ketiduran jujur. Tapi giliran misalnya udah saya gak ada event, ibu juga kagak ada event, kita berdua ketiduran. Emang kadang-kadang suka agak susah tuh nentuin jadwal gitu karena gimana kepepet gitu kan. Tapi juga sebagai seorang Cina yang pandai mengelola uang, saya ini kadang-kadang suka gimana ya bilangnya, suka terlalu heboh gitu kalau misalnya megang uang banyak ya kan. Kayak misal waktu itu ada event saya sama dosen juga lah, event, lumayan nih fee-nya kan, lumayan fee-nya. Semuanya langsung, mau apa? Bayar. Nos, mau beli dong? Bayar. Nos, mau dong? Ambiar tiba-tiba. Seminggu duitnya habis. Itu dia. Itu juga kendala tuh anak kos. Mungkin saya ada tips ya buat jadi anak kos nih supaya nggak irit. Supaya nggak boros pengeluaran itu. Tips yang pertama satu, jangan nongkrong. Yang kedua, jangan nongkrong. Emang harus jangan nongkrong. Kalau mau irit di rumah aja udah tidur kita makan masak ya kan. Ini udah gak ada duit. Halo Nos, kita nongkrong sini. Berangkat. Halo Nos, kita nongkrong sini. Berangkat. Halo Nos, kita sini. Udah mati gak ada duit gak makan. Udah mah tuh. Aduh ngopi mulu makan kagak. Udah gitu juga saya agak-agak gimana ya. Waktu sebenarnya saya agak-agak suka ke bawah suasana gitu kalau misalnya dibilang Cina-Cina gitu. Karena saya tuh dari SMA pun teman-teman saya Cina semua. Teman-teman saya Cina semua di pergaulan ya kan. Pernah lah satu ketika di kelas nih, di kiri saya orang Cina, di kanan saya orang Cina, di belakang orang Timur. Tapi tetap Cina Timur maksudnya. Cina Timur. Ya kan? Di kiri Cina, di kanan Cina, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Pantun tuh VJ. Enggak, pokoknya pernah lah. Karena saking banyaknya Cina di sekolah saya itu. Di kanan nih Hauma, di kiri nih Hauma enggak. Enggak tetep bahasa Indonesia. Aduh cringe. Ya, maksudnya di kiri Cina, teman saya tuh Cina semua lah, saking banyak Cina jadi Cina. Terus pada ngobrol gitu lah. Aduh. Iya nih usaha bapak gua, toko bapak gua lagi susah dah sekarang musimnya gini-gini. Waktu itu lagi baru-baru Covid ya kan. Yang sebelah juga ngomong. Iya nih toko bapak gue juga lagi susah, kemarin Covid, sekeluarga gue kena Covid gitu kan. Duh di situ saya sedih, ngedengerinnya kan sedih, ngomongin toko sedih. Saya tutup mulutnya. Baik, diam. Susah, gue lebih susah gak punya toko. Udah gak punya toko, kena Covid juga lagi. Sekian dan terima kasih.